apa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa itu yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ya Mu'adz, adadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah? Maka Mu'adz pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah ala yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti akan dipenuhi Allah adalah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala yubasyirun nas? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Maka Mu'adz pun berkata, wahai Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan kau sampaikan kabar gembira itu kepada mereka, sehingga mereka bersikap menyandarkan diri, yaitu tidak melakukan amal soleh. Ya, mereka hanya beribadah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun saja. Ya, artinya hanya melakukan amalan-amalan itu saja. Dan hadis ini pun sampai kepada kita, berarti Mu'adz pun menyampaikan hadis yang dia terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa jadi karena kekhawatiran Mu'adz menyembunyikan suatu hadis. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi semua kebutuhan kita. Ya, semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua makhluk hidup di dunia ini kebutuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan manusia, apa yang menjadi kebutuhan makhluk hidup di dunia ini, maka masing-masing tentunya akan berusaha, karena dia diberi kekuatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tanaman, tumbuhan, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Mereka hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya manusia yang lebih mulia daripada hewan, lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan, maka
rezekinya pun diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mereka harus menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki itu. Hadirin rahimakumullah, setelah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang menjadi hak Allah kepada kita adalah kita beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, ketika kita melakukan yang demikian, maka kita akan mendapatkan bonus nanti di akhirat, yaitu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksanya, dari azabnya. Sehingga kalau seseorang tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah nanti di yaumil akhir, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan ya, kepada kita semua, bahwasanya jika seseorang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, maka akan terbebas, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, insya Allah dia akan masuk surga ya. Jadi kebutuhan kehidupan di dunia ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, maka akan mendapatkan balasan surga nanti di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Sebagaimana firman-Nya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan bahkan para nabi yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, mereka mempunyai kewajiban untuk menyeru kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena ini merupakan hak utama dari Allah terhadap hambanya, yang merupakan kewajiban utama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah dan jauhi taghut ya. Siapa taghut? Taghut itu adalah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah syaitan ya. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya ketika seseorang ingin selamat dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah seseorang itu memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bermuamalah dengan manusia, maka kita memenuhi apa yang menjadi hak manusia. Dan
manusia itu mempunyai kebaikan kepada kita tidak sebagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Yang mungkin ada seseorang mengatakan bahwa si fulan itu baik sekali padaku, maka sungguh kebaikan yang dia lakukan sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada diri kita ini adalah atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.